Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketua DKM dan pengurus Masjid Jami Khairul Ummah, juga para asatid, para orang tua yang saya muliakan. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat iman, nikmat amal soleh, nikmat kita bisa melaksanakan salat subuh di pagi ini, tentunya semua atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon pada Allah semoga Allah memberikan kesehatan lahir dan batin, Allah memberikan keistiqomahan sampai kita menghembuskannya napas kita terakhir. Allah wafatkan kita dalam keadaan suci, Allah wafatkan kita dalam keadaan kita sedang ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah salat, tilawah Al-Qur'an, berzikir, saum, sedang memberikan manfaat maslahat untuk orang lain, lalu Allah wafatkan, insyaallah itu adalah tanda orang tersebut memperoleh husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa bahwa kita sudah di pertengahan bulan Muharram, bahkan sudah tanggal 18 Muharram 1442 Hijriah. Berarti masih hangat nih kita di tahun baru ini, ya. Alhamdulillah kita dalam keadaan masih dipelihara imannya oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kondisi sudah beberapa bulan kita mengalami krisis, mengalami hal yang serba terbatas, beda sebelum Covid ini. Aktivitas kita juga tidak seperti umumnya. Kalau di perumahan saya di Pondok Timur itu setiap gang masih tidak boleh untuk bisa dilalui. Jadi muter dulu Pak. Yang biasa saya kalau mau ke Mutiara Gading itu tinggal lewat ke bawah 5 menit 10 menit sampai, sekarang muter jauh banget. Ya alhamdulillah, jadi pahalanya lebih banyak. Pahalanya lebih banyak, duitnya juga bensinnya lebih banyak. Enggak usah hitung-hitungan kalau untuk kebaikan. Itu ada hitungan dari Allah sendiri untuk membalasnya insyaallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan mengenai tentang hijrah ini dalam surah Al-Baqarah 218. Bagaimana Allah menegaskan, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu, dan orang yang bersungguh-sungguh berjihad fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itulah yang mengharapkan rahmatnya Allah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah kita hijrah, bersegeralah kita untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan mendapatkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hijrahnya Nabi disebut hijrah makani, hijrah tempat. Dari Mekah ke Madinah.
Dan tentunya ada alasan kenapa Nabi Muhammad hijrah, karena memang situasi dan kondisi yang tidak mendukung dalam dakwah beliau. Ya, kurang lebih 13 tahun berdakwah di kota Mekah itu. Banyak sahabat yang ya disiksa, termasuk Nabi Muhammad sendiri. Beliau seringkali mendapatkan tekanan, mendapatkan ya ancaman, bahkan bukan hanya sekedar ucapan, dibilang majnun, ya, dibilang tukang sihir, anta sahir, anta majnun, bukan itu saja, tapi fisik langsung Nabi disakitin. Pernah Nabi Muhammad suatu ketika sedang di Bukit Sofa, sedang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu memang Abu Jahal ini mengintai ini gerak-gerik Nabi Muhammad. Maka kumpul itu semua anggotanya Abu Jahal mendekati Nabi Muhammad SAW. Di saat itu Nabi sedang duduk i'tikaf di Masjidil Haram di Bukit Sofa. Lalu Abu Jahal menanyakan tentang rayuan bujukannya, Muhammad, tinggalkan sembahanmu, Tuhanmu, ikuti Lata Uzza, mana ya sesembahan nenek moyang kita dulu. Ya, jangan remehkan Tuhan kita dulu, Tuhan nenek moyang kita, kalau kamu ingin selamat. Tapi Nabi Muhammad ya tidak terpengaruh dengan bujukannya. Nabi Muhammad tetap konsisten, komitmen bahwa memperjuangkan tauhidnya, mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap saya beriman kepada Allah, kata Nabi Muhammad. Maka apa yang terjadi? Abu Jahal ngambil pasir, lalu dihamburin itu pasirnya, dilemparin itu pasirnya ke muka Nabi Muhammad SAW. Tidak puas karena Nabi Muhammad tetap dengan pendiriannya, Abu Jahal pun mengambil kotoran onta langsung dilemparkan ke mukanya Nabi Muhammad SAW. Kurang puas, tetap Nabi Muhammad komitmen, konsisten dengan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun nyawa taruhannya. Akhirnya Nabi Muhammad saat itu pun dipukulin, Pak, diinjek-injek di Bukit Sofa di saat i'tikaf di masjid, sampai tidak ada upaya, tidak punya daya kekuatan, dalam kondisi lemah. Abu Jahal pun dan ya kelompoknya mentertawakannya, seakan jadi tontonan, seakan jadi ejekan. Dan saat itu ada seorang sahabiah namanya Salma. Sahabiah Salma ini melihat bahwa Nabi Muhammad SAW sedang terzalimi. Maka akhirnya Salma lapor kepada pamannya Nabi Muhammad SAW bernama Hamzah, seorang sahabat pemberani, disegani, ditakuti oleh Abu Jahal, Abu Lahab, ya, dan pemuka Quraisy saat itu. Sahabat Hamzah ini seorang pemuda pemberani, Pak, ahli memanah dan termasuk ahli gulat. Jadi sangat disegani oleh pemuka kaum Quraisy saat itu. Maka jamaah rahimakumullah, Salma lapor memberitahu kalau ya keponakannya itu disakiti, dianiaya oleh Abu Jahal. Maka jamaah rahimakumullah, wahai Hamzah, kata Salma, aku lihat keponakanmu didolimi oleh Abu Jahal, dipukulin, diinjak-injak, dicemoohkan. Maka tidak panjang ya kalam, tidak banyak kata-kata, maka langsung Hamzah mengambil itu busur panahnya, begitupun ya langsung bergegas mencari Abu Jahal. Ternyata Abu Jahal dan anggotanya itu, jamaah rahimakumullah, diam-diam juga sama senang ke Masjidil Haram, sama senang. Cuman punya misi, mereka ingin menggagalkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Ketika sedang bermusyawarah, sedang kumpul itu Abu Jahal, Abu Lahab di Masjidil Haram, maka Hamzah langsung bergegas mendekati Abu Jahal. Wahai Abu Jahal, apakah benar kau menganiaya keponakanku, menyakiti keponakanku? Betul. Maka langsung gak banyak ngomong,
Hamzah mengeluarkan busur panahnya dan ditancapkan ke keningnya Abu Jahal. Berdarah hadirin. Dan gak ada yang berani, semuanya emang disegani. Langsung semuanya itu bubar ketika Hamzah ngamuk marah, keponakannya disakitin. Dan saat itu Hamzah jamaah rahimakumullah masih kondisi belum stabil keimanannya, keislamannya. Masih goyah, masih galau. Ketika pulang ini, setelah balas dendam atas penganiayaan keponakannya, atas Abu Jahal, maka Abu Jahal pun ditusuk, ya, keningnya berdarah. Maka dalam perjalanan Hamzah galau, bingung, bimbang. Saya mau ngikutin Muhammad apa Abu Jahal? Kalau ngikutin Muhammad resikonya saya akan tertindas dan akan diremehkan, akan dicemooh. Sebagaimana Muhammad keponakanku, kalau aku ngikutin Abu Jahal tentunya aku punya kedudukan, punya jaminan, punya keistimewaan, saya akan dihargai, disegani. Dalam kondisi galau jamaah rahimakumullah, sahabat Hamzah ini mendekati Nabi Muhammad SAW, curhat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap karakter sahabat ini tahu Nabi Muhammad. Maka ketika sampai di hadapan Nabi Muhammad menceritakan hal kejadiannya, ya, barusan aku ketemu dengan Abu Jahal dan aku telah membalas atas kezalimannya kepada engkau ya Muhammad. Maka jamaah rahimakumullah, aku bingung ini. Bagaimana, ya, hatiku ini belum mendapatkan ketenangan untuk mengikuti engkau Muhammad. Nabi Muhammad setiap berkata itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad setiap berbicara itu tidak asal ngomong, tapi menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Nabi Muhammad membacakan Al-Qur'anul Karim didengarkan oleh sahabat Hamzah, dan Hamzah seketika itu luluh hatinya. Lembut hatinya, kokoh pendiriannya, tambah imannya, keyakinannya kepada Allah dengan sebab Nabi Muhammad SAW menjawab keluh kesah, kegelisahan, kegalauan Hamzah cukup dengan Al-Quran sebagai penawarnya. Nabi Muhammad baca Quran dengan tartil, dengan penghayatan, langsung pamannya menundukkan kepalanya, meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang wajib dibela, yang wajib terus diperjuangkan. Maka Hamzah menyatakan, ya Muhammad, walaupun nyawa taruhannya dan kondisi apapun yang akan terjadi oleh engkau dan diriku sebagai pamanmu, siap aku hadapi Abu Jahal dan Abu Lahab. Semakin kuat. Dan termasuk sahabat Hamzah ini gugur di medan perang ketika perang Uhud. Dan saat itu Hindu jamaah rahimakumullah membalas, ya, daripada penyesalan yang dalam karena orang tuanya telah terbunuh oleh Hamzah, dan Hamzah dalam satu riwayat dalam perang Uhud itu dibelah dadanya, dimakan jantungnya, dikunyah oleh Hindu. Dan Allah mengabadikan jamaah rahimakumullah ayatnya bagaimana ketika ada peristiwa banjir di kota Madinah dan diketemukan jasadnya Hamzah dalam keadaan utuh, dalam keadaan masih ada darah yang mengalir segar. Ternyata orang yang wafat dalam keadaan jihad fisabilillah, dia akan dijaga jasadnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taqul lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan menganggap orang yang mati di jalan Allah itu mati, tidak. Dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yurzakun, mendapatkan rezeki di alam barzah. Inilah orang-orang yang istimewa. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada alasan kenapa Nabi Muhammad hijrah. Makani karena memang sulitnya masuk dakwahnya Nabi Muhammad, kemusyrikan merajalela, kemaksiatan pun juga menjadi-jadi, maka Nabi pun atas perintah Allah Subhanahu wa taala hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu Nabi Muhammad. Nah, kita pun juga kata ulama ada peluang untuk hijrah dari tempat satu ke tempat yang lain kalau memang situasi, kondisi lingkungan tidak mendukung dalam ketaatan. Sudah dikasih nasihat, sudah ditegur juga sudah, tapi masih tetap menjamur, tetap berkembang kemaksiatan, yang mana kemaksiatan itu memancing kemarahan Allah,
daripada kita dapat marahnya Allah, daripada kita dapat itu imbas dari kemaksiatan, boleh hijrah makani. Nah, tapi kalau kita situasinya udah nyaman, masjid udah enak, tempat juga ya, jiron kita, tetangga kita juga bagus, alhamdulillah mendukung dalam ubudiyah dan muamalahnya, kita cukup nggak usah pindah makan, hijrah makani, nggak perlu. Kita cukup di tempat itu. Yang penting yang kedua adalah hijrah maknawi. Ada hijrah tauhidiyah, ada hijrah fikriyah, ada hijrah syu'uriyah, ada hijrah sulukiyah. Hijrah tauhidiyah, bagaimana tauhid kita, keimanan kita lebih dipertajam, lebih ditingkatkan lagi kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tambah usia kita, Pak, tambah tua kita. Ya. Tambah tua kita ini. Maka kalau kita tidak berupaya untuk menyibukkan, merepotkan amal-amal kebaikan, apa yang mesti nanti jadi hujah kita di hadapan Allah? Yang menjadi ya modal kita, menjadi bekal kita nanti di hadapan Allah apa kalau kita ini enggak mempersiapkan saat ini? Makanya jamaah rahimakumullah, pagi ini saya menyampaikan materi adalah mujahadah, artinya perjuangan melawan hawa nafsu bersungguh-sungguh. Jangan kendor. Semakin kita ditambah nikmat sama Allah, bertambahnya usia, semakin kita terus merapat dengan Allah. Cari rahmatnya Allah, cari ampunan Allah, cari pertolongan Allah dengan ibadah. Selain ibadah, jauh dari pertolongan Allah, jauh dari ketenangan jiwa, jauh daripada kebaikan. Yang ada adalah terus asik dengan kemaksiatan dan bergelimang dengan dosa, sehingga terus menumpuk dosa, semakin malas taat, semakin jauh pertolongan Allah, maka semakin Allah lepas orang tadi. Kalau sudah dilepas sama Allah, lalu bagaimana hidup kita untuk mencapai kesenangan, ketenangan, kebahagiaan? Tidak didapat. Maka jemaah rahimakumullah, dasar daripada perjuangan melawan hawa nafsu di sini dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina jahadu, mereka yang berjuang untuk ridwan kami, kata Allah. Cari ridhonya Allah, berjuang terus. Cari ridha Allah. Banyak cara untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita terus menjadi ahli masjid. Ya. Ini juga termasuk orang yang berjuang untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di masjid membicarakan masalah agama, membicarakan masalah kesejahteraan umat. Bukan hanya tentang ibadah ya diri kita individu. Ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah, ada ibadah ya kaitannya dengan diri kita, juga ada ibadah kaitannya juga untuk kemaslahatan orang banyak. Dibicarakan di masjid. Doa bidoa. Semoga lingkungan mendapatkan hidayah. Ya, jangan bosan ngajak orang lain. Ketika kita lewat di depan rumah sahabat kita yang belum jadi ya ahli masjid, itu juga udah bagian dakwah, Pak. Bagian dari dakwah kita. Mau ke masjid, alhamdulillah, ya, simbol-simbol, ya. Kita bawa itu sejadah, kita pakai ya busana, lalu kita mengajak sahabat kita, ayo ngaji, ayo sholat berjamaah. Masya Allah, ini suatu ya hal mujahadah kita dalam kebaikan dan ada nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belum bisa mengajak dengan lisan, dengan tindakan, dengan af'al, dengan perbuatan kita. Kita keluar rumah, berangkat ke masjid, udah bagian daripada dakwah. Selipkan doa di hati kita, ya Allah, semoga lingkungan kami ini mendapatkan hidayah darimu ya Allah. Itu juga ada nilai kebaikan di dalamnya. Dan jangan pernah kita bosan dalam hal itu. Maka ketika kita berjuang untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyanahum subulana, pasti kami, kata Allah, tunjukkan jalan kami. Jadi nanti Allah yang nunjukin
Allah yang ngasih kemudahan. Ya. Dalam segala niat baiknya nanti Allah kasih itu. Ya. Terkabulnya keinginan dengan asbab kita melakukan ya, amaliyah yang mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini janji dari Allah. Pasti kami ya. Pasti kami tunjukkan jalan kami. Makanya dalam hadis qudsi orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jaga matanya, Allah akan jaga telinganya, Allah akan jaga itu tangannya, kakinya, dan Allah selamatkan. Jadi ketika akan melakukan maksiat nanti Allah sendiri itu yang akan menepisnya. Terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cenderungnya kepada hal yang positif karena di situ adalah nahdiyanahum subulana. Kami yang nunjukin. Maka banyak jalan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai kebaikan. Asal kita niatnya terus karena Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha lama'al muhsinin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Makanya terus kita niat baik terus. Baik terhadap diri kita, keluarga kita, tetangga kita. Jangan ada problem dengan tetangga. Karena tetangga kita menilai kita. Kalau kita udah terjun jadi orang baik, udah berada di ranah kebaikan, terus istiqomahkan kebaikan. Jadi uswah buat orang-orang lain. Jangan sampai jadi omongan di belakang. Rajin ke masjid tapi pelit. Rajin ke masjid tapi suka gibah. Rajin ke masjid tapi suka bermusuhan. Jadi sayang. Maka jamaah rahimakumullah, terus kita perbaiki diri kita. Lalu ajak keluarga kita, perbaiki juga lingkungan kita, ajak sahabat-sahabat kita. Maka nanti itu urusan Allah yang memberikan petunjuk. Dan itu Allah suka kepada orang yang lama'al muhsinin, orang yang berbuat baik. Di ayat yang lain bismillahirrahmanirrahim wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin dalam surah Al-Hijr 99. Beribadahlah kepada Tuhanmu sehingga datang suatu kepastian, yaitu kematian. Jadi kalau kita ibadahnya terus istiqomah dalam kondisi apapun, sehat, sakit, dalam kondisi lapang ataupun sempit, tetap ibadah pada Allah. Jangan berkurang sedikit pun, jangan kendor sedikit pun, tetap istiqomah. Karena tipe manusia itu kata Imam Ghazali, ada orang yang memang dalam kondisi mudah, dalam kondisi senang, dia ya dekat sama Allah. Lagi banyak rezeki, lagi senang, dekat sama Allah sebagai bukti ya rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Duitnya lagi banyak, ya kan? Berasnya alhamdulillah ada 3 karung gitu kan? Tuh, Masya Allah. Mobilnya baru, rumahnya mentereng, di masjid sregep, jam 11 sudah datang, masih sepi pak, ya bantuin di masjid, Masya Allah. Lagi banyak duit, tapi giliran diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi doro, lemah, susah, ya Masya Allah, dia pun mulai down, mulai lemah, udah nggak lagi ke masjid, udah nggak lagi tahajud, udah nggak lagi duha, udah nggak lagi tilawah Quran, dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi diuji kesulitan. Ini tipe yang pertama seperti itu. Tipe yang kedua, ada kalanya orang lagi susah, ya sergap ibadahnya, lagi nggak punya duit, beras sudah habis, ya utang numpuk, ya orang nagih tiap hari, Masya Allah udah mulai tuh, sholat duhanya luar biasa. Sampai 12 rakaat, ya kan? Tuh tahajudnya udah bangun jam 2. Tuh, biasanya nggak pernah nih, kan lagi susah nih. Tahajud jam 2. Sampai lanjut zikir tuh, baca Quran sampai subuh, sampai nggak tidur. Mau gimana mau tidur? Orang tidur nggak bisa nyenyak karena mikirin duit nggak ada. Jadi diupayakan tuh dalam kondisi lemah, dia Masya Allah sergap ibadahnya. Ada tipe yang seperti itu. Tapi giliran udah dapat apa yang dia minta, dia menjauh. Fadu du'ain jauh. Tuh tipe yang kedua. Ada lagi tipe yang ketiga. Tipe orang yang punya duit, nggak punya duit, istiqomah ahli masjid. Istiqomah tahajudnya, nggak pernah kurang. Ada duit di dompet, kayak nggak ada, kayak tetap aja tahajud kita mah. Wong kita tahajud kan ngarepin ridhonya Allah.
supaya ada jalan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk selamat dunia akhirat. Orientasinya bukan li ajlil fulus, li ajlil dunia, tapi li ajlillah, mengharapkan ridhonya Allah. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tetap nih orang yang model ketiga ini dalam kondisi sarra'i wa dharra, senang susah, tetap istiqomah dalam kebaikan karena udah meyakini wa ma'al muhsinin, Allah bersama orang yang selalu berbuat baik dalam kondisi apapun. Maka kemudahannya itu secepatnya diangkat sama Allah dari kesulitan. Enggak mau lama-lama kekasih Allah ini diuji, menderita, enggak. Dicepetin itu permasalahannya sama Allah sehingga secepatnya datang kemudahan, kesenangan. Kalau kita istiqomah yang ketiga. Tapi ada tipe manusia dalam kondisi senang susah tetap enggak ingat sama Allah. Lupa sama Allah. Masa bodoh sama Allah. Seakan apa yang dia dapat nih hasil karyanya, hasil daripada perjuangannya, nggak pernah melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang demikian, ini orang yang sangat merugi. Dan orang yang demikian ini akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh hidayah Allah. Jamaah rahimakumullah, mengapa kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala terus melakukan amalia-amalia yang saleh? Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun yang namanya kebaikan itu akan kita nikmati hasilnya. Begitupun keburukan. Ya, sekecil apapun keburukan yang kita lakukan sama akan ada efeknya dalam kehidupan. Makanya Nabi menganjurkan, kalau kamu bisa berbuat manfaat untuk orang lain, lakukan. Walaupun seandainya jatah umurmu hanya 1 hari di dunia ini. Kita adalah hanih, nanam tanaman. Lalu tanaman itu manfaat buat orang yang di belakang kita. Setelah kita tidak ada, lalu dimanfaatkan itu, tanaman itu. Hasilnya dinikmati oleh orang hidup. Lakukan itu, karena apa tadi ayatnya? Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan, ya rohu nanti diperlihatkan sama Allah. Jariahnya ngalir terus. Begitupun keburukan. Jangan pernah kita berani melakukan keburukan sekecil apapun. Itu imbasnya akan kita rasakan baik semasa hidup di dunia sampai nanti di akhirat. Jadi jariahnya itu, kalau orang baik jariah soleh, kalau orang buruk jariah keburukan, jariah salah. Kita nyontoin jelek nih sama anak cucu kita nggak ada nih, itu nanti kita di sana metik daripada keburukan yang kita tanam, contoh keburukan itu ke anak cucu kita. Ini hati-hatinya dalam kehidupan seperti itu. Jangan pernah kita mewariskan keburukan anak cucu kita kepada orang lain. Berikan keteladanan yang baik terhadap keluarga kita, anak cucu kita dan orang lain, karena jariah itu terus ngalir sampai alam barzah. Jamaah rahimakumullah, di ayat berikutnya, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah wa khair wa a'dhamu ajra. Dan segala apa yang kamu usahakan untuk dirimu dari kebaikan tentu kamu akan mendapatkannya di sisi Allah, yaitu baik dan besar pahalanya. Ini yang kita harapkan hadirin. Nanti kalau kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah tumpuk itu amal kebaikan kita. Amal sholat berjamaahnya disiapkan nama Allah, disimpan oleh Allah. Amal saum Senin Kemisnya disimpan oleh Allah. Amal sodakohnya disimpan. Amal haji umrohnya disimpan. Bakti terhadap orang tuanya, amalan zikirnya, amalan doanya, amalan jihadnya, berdakwahnya, amalan-amalan yang baik tadi nanti Allah perlihatkan. Sampai ada orang terkagum-kagum, ya Allah, ini amal siapa begitu banyak ya Allah? Ini amalmu yang kamu lakukan, yang kamu kerjakan hanya semata-mata mengharapkan ridhoku. Maka menjadi kebanggaan buat dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi amal saya kayaknya tidak seperti apa yang saya lakukan sehingga kau memberikan begitu besar balasannya ya Allah. Tadi ayatnya, wa a'dhamu ajra, begitu besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala.
Itulah yang kamu lakukan hanya semata-mata karena Allah. Kamu niat haji, niat umroh, kamu belum ada biaya. Ternyata aku tulis itu niatmu inilah yang menjadikan kejutan buat kamu di akhirat. A'dhama ajro, dikasih pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi anggapannya kan begitu, berangkat haji umroh secara langsung gitu kan. Ya itu bagi yang mampu, yang tidak mampu paling tidak ada niat saja. Begitupun sedekah. Kalau ada jangan sekedar niat, Pak. Kalau ada mah tunein. Begitu. Tapi kan niat kan dapat pahala juga, Ustaz. Jadi setiap hari Jumat kalau ada kotak lewat, bismillah, ya Allah saya niat sedekah 100.000. Begitu. Ya nanti di akhirat Allah liatin gitu, nanti catatan amalnya tulisannya niat. Kan sayang gitu ya. Begitu. Ya semampu kita tentunya. Gitu. Jangan sia-siakan, jangan kita buang waktu-waktu yang berharga itu. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa saja yang kamu lakukan dari kebaikan maka Allah mengetahuinya. Sama siapa aja, kenal nggak kenal, kita mah terus saja berbuat baik, Pak. Minum dulu, Pak ya. Bismillah. Walaupun ngasih air, Pak, sekecil-kecilnya ngasih air ke orang lain, biar nggak kenal orang itu. Saya begitu kalau ada orang datang gitu kan depan musola, depan rumah saya itu kan musola. Kalau ada orang musafir kayaknya kehausan, saya ambil itu aqua gelas, Pak diminum Pak, Mas minum, makasih Pak, masya Allah, itu akan diganti sama Allah. Wa a'dhama ajro, akan dikasih pahala yang besar dari Allah asal ikhlas. Karena Allah Maha tahu apa yang dilakukan. Ya, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa yang kamu lakukan diketahui sama Allah, dilihat sama Allah. Nanti di saat kita butuh, dalam kondisi kita darurat karena kita pernah melakukan kebaikan, maka nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan itu. Nanti ada jalannya dari Allah. Kaliganya aja alhamdulillah, dia nggak kenal sama kita, kok nawarin air sama kita. Nawarin nginep di tempat yang dalam kondisi darurat, kita nggak punya duit. Pak nggak usah tidur di musola Pak, kebetulan saya alhamdulillah masih pengurus masjid. Ada kamar kosong Pak, silakan tempati. Alhamdulillah, karena emang udah satu saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun, orang beriman itu saudara. Kasih kemudahan. Karena kita ngasih kemudahan, kita dikasih kemudahan sama Allah. Tapi juga jangan pernah kita melakukan keburukan, kezaliman, karena Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Maka siapa yang pernah berbuat zalim, nanti suatu saat kezaliman itu akan mengenai diri kita. Jangankan kepada manusia, terhadap binatang aja kita nggak boleh Pak. Ada kucing lagi asik tidur Pak depan teras kita, lagi nyaman, lagi ngimpi indah gitu. Nah kucing juga kan lagi nikmatin nikmat dari Allah nih. Kita main gusah aja Pak, ya. Mending kalau gusahnya sopan, maaf ya cing gitu kan. Permisi lagi dipel, pelan-pelan, sopan banget. Oh ini pakai sapu, hush gitu kan. Kucing kaget Pak sampai nabrakin macem-macem ember, ketabrak pecah coba tuh. Itu zalim itu Pak. Zalimun li khalqi. Zalim kepada makhluk Allah itu namanya. Itu ada sanksinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ada rasa sama. Di zaman dahulu kan ada onta ngamuk, Pak. Ini onta ngamuk. Sama yang punyanya nggak mau dideketin. Ternyata apa jamaah rahimakumullah? Nabi tahu nih. Nabi itu paham. Dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berbicara dengan makhluk Allah yang namanya hayawan. Pakai bahasa hati Rasulullah SAW. Ditanya tuh, ente kenapa ngamuk dulu tak? Ya, kata Nabi Muhammad. Habis majikan aneh, kagak peduli sama aneh. Tiap hari suruh kerja, giliran duit aja mau dikumpulin. Giliran makanan, masya Allah, ya sehari jatah saya 3 kali, sekali doang. Sampai saya nahan haus, nahan lapar tuh. Onta punya rasa Pak, ngamuk. Karena zalim Pak. Akhirnya Nabi nyari tuh orang yang punya tadi, ya yang punya onta.
ente tolong perhatiin ya ontanya, kasih makan, kasih minum, biar gak ngamuk. Emang kenapa ya Rasul tuh ngamuk gara-gara gak diperhatiin? Itu zalim. Maka baru orang tadi memperhatiin tuh sama ontanya, dan akhirnya lembut. Jadi jamaah rahimakumullah, kembali bahwa sesungguhnya Allah mengetahui. Fa innallaha bihi alim. Ya. Jamaah rahimakumullah, kalau kita sudah niat baik, jangan kita tunda. Terus lakukan. Karena sesungguhnya di saat ada niat baik, disitulah ada ya dorongan dari malaikat Allah, dari Allah sendiri. Jangan kita ya abaikan begitu saja, sehingga yang dikhawatirkan kebaikan itu kita tidak dapat di sisi yang lain, di waktu yang lain. Dari sini barangkali ada yang perlu ditanyakan, Pak, dipersilakan. Baik jamaah rahimakumullah, manfaat kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa terus-menerus melakukan kebaikan, apa manfaatnya? Dikatakan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bersabda Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, Pak, siapa yang memusuhi seorang kekasihku. Jadi kita ini udah orang yang terus berjuang dalam kebaikan, termasuk tadi ayatnya muhsinin, orang yang selalu cenderung berbuat baik, itu termasuk orang yang dikasihi oleh Allah. Jadi kalau kita pengen dikasihi Allah, dicintai Allah, terus kita berada dalam kebaikan, muhsinin. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, siapa yang memusuhi seorang kekasihku, maka aku menyatakan perang ya kepadanya. Jadi nanti urusannya sama Allah, Pak. Makanya kita diajarin sama Nabi, kalau kita didolimin, disakitin, gak usah ngelawan. Nanti urusannya sama Allah. Gak usah dilawan. Kalau kita ngelawan, berarti kita gak ngikutin Nabi Muhammad. Tadi contohnya Nabi Muhammad diinjak-injak, dipukulin. Apa ngelawan? Enggak. Bukan berarti Nabi Muhammad tidak berani, tidak mampu melawan, tidak. Karena tadi keburukan jangan dibalas dengan keburukan, tapi balaslah dengan doa dan dengan kebaikan. Apa yang terjadi? Alhamdulillah, nanti dilembutin hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dulu memusuhi Nabi Muhammad akan dapat hidayah dari Allah kalau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kewajiban kita ini kalau disakiti oleh orang dan kita berada dalam kebaikan tadi, istiqomahkan kebaikan. Jangan mundur, terus. Maka yang ngurusin Allah. Tuh hadisnya seperti itu. Siapa yang musuhi seorang kekasihku, orang yang tadi berbuat baik, maka aku menyatakan perang kepadanya. Jadi urusannya Allah. Ada aja nanti. Kita lihatin. Bahkan dalam satu riwayat saya baca, nanti Allah perlihatkan orang yang nyakitin kita, padahal kita dalam keadaan hal yang positif, yang baik. Nanti Allah perlihatkan di saat dia dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihinakan oleh Allah. Nanti dilihatin. Karena Allah langsung berperan aktif untuk menghinakan hamba Allah yang tadi mengusik ketenangan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada mendekat kepadaku seorang hambaku dengan sesuatu yang lebih kusukai daripada menjalankan kewajibannya. Jadi kalau kita pengen disukai sama Allah, lakukan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan. Seberat apapun kewajiban itu, memang berat. Kita bangun berjamaah salat subuh ini berat, hadirin. Berat, harus dilawan. Harus ada mujahadah, harus dilawan. Baca Quran itu berat, habis salat tahajud, harus dilawan malesnya. Itu ada kebaikan buat kita. Ada rahmat dari Allah. Ada kesenangan dari Allah, ada pertolongan dari Allah. Ada hadiah dari Allah. Beda dengan orang yang tidak tilawah Quran, dengan orang yang tilawah Quran beda. Dalam kehidupannya beda. Perhatiannya dari Allah beda. Harus kita perjuangkan, harus kita pertahankan. Ya, jadi tunaikan kewajiban. Dan selalu seorang hambaku mendekat kepadaku dengan melakukan sunnah-sunnah. Jadi bukan hanya wajib. Salat sunnah rawatibnya jaga. Jangan putus. Karena nanti di akhirat Allah mengumpulkan amal seseorang hamba, diperlihatkan daripada ibadah yang fardunya. Dikumpulkan salat wajibnya, ya puasa wajibnya, ibadah hajinya, zakatnya, dikumpulin tuh.
Lalu Allah koreksi satu persatu. Wahai malaikat, coba kirim sipulan ini, ibadah sholat wajibnya. Ketika dilihat sholat wajibnya, alhamdulillah ya Allah, cakep. Berarti kata Allah tidak perlu lagi ditambal kekurangan sholat fardunya. Tapi ketika Allah mengoreksi ada hambanya, dalam sholat fardunya mungkin ada kekurangan keafdolannya, kata Allah, kamu lihat ada nggak amalan sholat sunnahnya? Untuk apa ya Allah? Menutupi kekurangan dalam sholat fardunya. Itulah adanya rawatib itu. Sholat sunnah rawatib itu menutup kekurangan sholat fardu dalam ya keafdolannya. Ya mungkin dalam sholat ada hayalan dan lain sebagainya, kurang khusyuk dan lain sebagainya, berarti kurang afdol. Ditutup dari sholat sunnahnya supaya sempurna. Ada puasa wajib, Allah tanya ada sipulan puasa wajib, coba lihat, bagus ya Allah, aman. Ini kurang ya Allah, coba lihat ada puasa Senin Kemisnya nggak? Ada, tutup dari puasa Senin Kemis. Makanya dianjurkan sama Allah, selain fardu lakukan sholat, ya lakukan amaliyah yang sunnahnya. Kalau haji kurang sempurna dari umroh. Kalau umroh berulang-ulang silakan. Kalau haji seumur hidup sekali. Nah kalau kita ada rezeki umroh berkali-kali, barangkali ada haji yang kurang sempurna dari ilmunya, dari hal-hal yang lainnya, maka bisa ditutup dengan umroh. Begitupun zakat. Kalau ada yang kurang sempurna, sempurnakan zakatnya dari apa? Sedekah. Itulah keistimewaan daripada sunnah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kusukai, maka apabila aku telah kasih padanya, sayang kepadanya, akulah yang menjadi pendengarannya, penglihatannya, tangannya, ya, yang digunakannya, kakinya untuk jalannya. Dan apabila ia mohon kepadaku pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jika berlindung kepadaku pasti dilindungi oleh Allah. Ini hadis qudsi hadirin. Jelas, kalau kita istiqomah dalam kebaikan, mujahadah dalam ketaatan, menjaga kebaikan, maka kita menjadi kekasih Allah. Kalau sudah menjadi kekasih Allah tadi, maka Allah akan jaga matanya, Allah akan jaga telinganya, Allah akan bimbing itu tangannya, kakinya, semua organ tubuhnya. Ya seakan-akan Allah terus aktif untuk ya memberikan petunjuk kepada hamba tadi, dan Allah akan jauhkan itu hal-hal yang tidak baik untuk hambanya tadi. Jika hamba tadi dia minta kepada Allah hajatnya, maka Allah akan penuhi hajatnya. Jika hamba tadi minta pertolongannya, maka Allah datangkan pertolongannya. Asal kita tadi beristiqomah dalam kebaikan. Yuhibbul muhsinin. Allah alam bisawab. Karena waktunya udah ya jam 6. Mohon maaf, minta doanya hadirin. Insyaallah dari sini saya langsung ke Subang ya untuk ceramah jam 10 mengenai tentang tasyakur bi nikmah wal umatul urush. Oleh karenanya mohon maaf lahir batin, saya tidak ikut sarapan pagi. Sudah nggak usah repot-repot Ustaz, nggak usah repot-repot Ustaz. Cukup saya pulang biasa aja, nggak usah disibukin bawa apa-apa, nggak usah. Kalau ada ya silahkan. Baik. Minta doa juga buat orang tua saya yang genap 1 tahun. Kebetulan ayah 40 hari, bunda nyusul saking setianya. Ya 40 hari. Habis 40 hari itu besoknya habis asar, ibu sehat, sempat telepon sama saya. Nang kapan ketemu mak? Insya Allah mak bakal ketemu mama. Saya berobat dulu, kebetulan kurang sehat saat itu. Ya udah mak juga berobat juga lagi kurang sehatnya. Itu habis ngomong 5:30-nya dia mau rahimakumullah, habis sholat asar, mak saya ngumpulin anak-anak yang di sana. Mak saya biasa ya baca-baca sholawat, zikir. Terakhir kali ini saksi dari anak-anaknya. Mak saya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di akhir hayatnya bisa mengucapkan itu. Ini yang kita minta hadirin. Minta, yang kita minta. Ala hadihin ya wala kulli niyatin shalihah ila hadrat rasul ala niyatin maqbul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.